Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalia Eka dari kelas A3 Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seksualitas menyimpang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Mari kita lihat dan seksualitas menyimpang adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Seksualitas menyimpang dapat mencakup perilaku seperti homoseksual, biseksual, transgenderisme, pedofilia, zoofilia, nekrofilia, sadomasochisme, dan lain-lain. Seksualitas menyimpang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti penularan penyakit menular seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual. Seksualitas menyimpang juga dapat menjadi salah satu faktor krisis pertahanan nasional loh guys. Hal ini disebabkan menyimpangnya seksualitas juga mempengaruhi menurunnya sumber daya manusia. Di Indonesia, sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat nasional. Seksualitas menyimpang juga dapat menurunkan kesehatan fisik, mental, moral, dan produktivitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dapat melemahkan daya saing dan daya juang bangsa. Selain itu, seksualitas menyimpang dapat menimbulkan perpecahan dan pertentangan di masyarakat karena bertentangan dengan norma, agama, dan budaya yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengganggu stabilitas, harmoni, dan persatuan bangsa, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Lalu jika sudah di tahap yang berbahaya dan sudah tersebar luas dan banyak anak bangsa yang mengikutinya, maka seksualitas menyimpang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing yang ingin mengintervensi atau menguasai Indonesia dengan cara mempengaruhi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya juga pertahanan keamanan Indonesia. Hal ini dapat dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan, kepemimpinan, dan martabat bangsa. Oleh karena itu, seksualitas menyimpang perlu dicegah dan ditangani dengan cara yang tepat dan efektif, yaitu dengan memberikan pendidikan seksual yang benar dan sehat kepada anak-anak dan remaja. Pendidikan seksual adalah proses pembelajaran tentang aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dari seksualnya manusia. Pendidikan seksual dapat membantu anak-anak dan remaja untuk mengenali dan menghargai seksualitas mereka sendiri dan orang lain, serta untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan bermoral tentang perilaku seksual mereka. Memberikan bimbingan dan konseling kepada orang-orang yang mengalami atau berpotensi mengalami seksualitas menyimpang. Bimbingan dan konseling ini adalah proses bantuan psikologis yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Bimbingan dapat membantu orang-orang yang mengalami atau berpotensi mengalami seksualitas menyimpang untuk menemukan penyebab, dampak, dan solusi dari masalah yang mereka tengah alami. Dan apabila kedua cara di atas sudah terlewatkan atau sudah di tahap yang sudah terjadinya kasus kejahatan atau merebaknya pendukung seksualitas menyimpang yang merugikan orang lain, maka dapat diberlakukan hukum dan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan seksual tersebut sesuai dengan aturan dan hukum negara dan norma masyarakat yang berlaku. Hukum dan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual serta memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban yang sudah mengalami kejahatan seksual. Ingat ya guys,